Kami nyata hadapan-Mu Tuhan. Layakanlah kami semua ya Tuhan Yesus. Ampuni kami semua Tuhan. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Datang ke hadirat-Mu, semampu ketulusanku. Hancurkanlah yang lalu, Roh Kudus bangkitkanku. Coba namun tak mampu, Engkau tetap di sisiku. Kau ingatkan aku anakmu, terpandang pelanggaranku. Ku temukan pengharapanku. Kasih-Mu menang atas hukuman. Betapa besar cinta-Mu mengalahkan dosa. Kebaikan-Mu
Kami sungguh bersyukur karya penyelamatan-Mu buat kami. Karena Engkau sanggup mati di atas kayu salib, menggantikan pribadi kami. Kasih-Mu begitu luar biasa. Kami tidak dapat membalas dengan segala apapun yang kami miliki dalam dunia, selain kami membawa hati kami menyembah kepada Engkau. Kami menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Milikilah sepenuhnya Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Engkau hidup kami memiliki keselamatan. Tanpa nama-Mu Tuhan Yesus, kami tidak dapat mendapat keselamatan. Sebab itulah Engkau mati di atas kayu salib. Engkau menunjukkan kasih-Mu yang terbesar buat kami. Pada malam hari ini, malamnya kami berkumpul bersama dengan saudara seiman, mengingati tentang kematian-Mu di atas kayu salib, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini kami urapilah ibadah ini sekali lagi. Gandakan lebih dasar dengan pekerjaan-Mu Roh Kudus, melawat di dalam pertemuan ibadah ini, supaya hidup kami jangan serupa dengan dunia ini lagi, tetapi jadilah menurut kehendak-Mu dalam setiap panggilan-Mu kepada kami. Lepaskanlah kami dari segala apapun ikatan dalam dunia ini. Jadikan hidup kami sepenuhnya bersahabat penuh dengan Engkau. Kuasai ibadah ini Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami perlukan Engkau mengendali ibadah ini, mengendali dalam setiap hati kami, supaya dalam suasana ibadah pada malam hari ini adalah suasana dari surga, dan para malaikat dari surga akan turun bersama-sama dengan kami, memuliakan Tuhan kami yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat yang layak dipermuliakan. Dan biarlah dalam acara pada malam hari ini, dari permulaan sehingga selesainya, Roh Kudus yang ambil alih di dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau sudah mengurapi kami pada saat ini. Kuasa-Mu sudah memenuhi tempat ini. Kami siap untuk menikmati hadirat surgawi pada saat ini. Kami mengisytiharkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Biarlah kita terus menari dan melompat bagi Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Barisan
Terima kasih Bapa di surga. Kau senantiasa hadir, memberikan kepada kami kekuatan, keyakinan penuh bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami meskipun sebarang banyak, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Pimpin kami, tunjukkan jalan kebenaran senantiasa supaya kami hidup di dalamnya. Ambil alih pemerintahan yang Roh Kudus, biar semua yang mendengar diberkati dan dipahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengingat tentang kematian di kayu salib, tapi dari 2000 tahun yang lalu. Pada zaman ini Bapa, Engkau urapi, Engkau kuduskan dengan tangan Bapa, sehingga setiap yang menikmati beroleh berkat. Sehingga baik di antara kami yang mulai membawa kembali kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Urapi hamba Allah Rasulullah kebenaran ini dan kami semua berdoa. Dalam nama Yesus kami. Amin. Oke, kita puja yang tadi itu, ya yang tadi. Yang tadi itu. Jangan nak perlu dua orang pak. Satu orang saja. Masa lu perlu ada orang. Kalau perlu dua orang panggillah Pak Yuli. Siapa aja kau suka? Mana dia? Jangan kau tunjuk begitu saja. Ayolah. Jadi sekarang ini tidak soal kalau rumah ditunjuk saja. Oke, jangan tadi itu. Ada rapatnya dalam setiap jumpa. Ada jalan saat dinding menghalang. Saat ku lihat kisahku sejak dahulu hingga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam hati, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badan bila ku perlu menghina. Hebat kuasamu yang sangat masa itu dalamku. Dia ada dalam hati. Dia ada dalam hati. Dia ada dalam hati. Dia Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Kita ambil cawan kita ya.
Angkat lebih paras kepala kita. Ya. Ambil roti dulu kita ambil ya, roti. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa di surga, kami mau makan tubuhmu Tuhan, dan kau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih pengorbanan darah sudah dicurahkan kepada kami semua, untuk membasuh segala dosa kami, untuk mengampuni kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala-galanya pengorbanan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Dan kita pengacawan kita akan lebih pas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terima kasih Tuhan Yesus, darahmu Tuhan kami mau minum. Terima kasih Tuhan, darahmu mengalir di seluruh tubuh badan kami. Darahmu Tuhan membasuh seluruh kehidupan kami. Darahmu juga Tuhan menghancurkan kutukan dalam keluarga kami. Darahmu Tuhan juga Tuhan menghancurkan roh mantra dalam keluarga kami. Darahmu juga Tuhan Yesus menghancurkan segala kekuatan roh jahat di dunia. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa darahmu Tuhan, pengorbanan darahmu yang kau sudah curahkan, membuatkan kami terlepas dari segala belenggu dosa, dari segala rantai roh jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum darah Tuhan bersama-sama. Bilangnya lagi, terus ya.
silakan duduk. Bilis bisita bilang masa Toraja. Macam itu sesama sekarang. Dulu juga lah, tapi ini ibadah baru macam baru. Yang mau kasih lepas dari mereka. Bahaya sebenarnya yang memberitahu. Bukan orang. Begitulah, kasih terus lain. Kalau sampai yang duduk dan bersama dia mereka di luar pun tahu juga, cuma kita diam-diam. Oke. Saya berikan tema Yesus menderita, dipukul dan diludahi. Yesus menderita, dipukul dan diludahi. Karena ini adalah hari kemudiannya. Maka sebelum dia mati, sebelum dia mati, terlebih dulu mereka menangkap Yesus. Matius 26 ayat 55. Ya, dapat sedikit mungkin kita catat sedikit bahwa kita kali. Tadi itu macam lama itu saya itu puasa, tidak puasa. Macam lama itu. Macam itu tenaga saya macam dia ada saya lagi sedikit macam yang belum kembali kepada sedikit tadi. Ya. Jadi sekarang sudah makan lagi lah sudah kembali. Oke, Matius pasal 26 ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Amin. Nah, ini saja. Anda sudah tahu ceritanya, Anda bacalah seperti ini. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kenapa Yesus ditangkap? Yesus bukan perampok, Yesus bukan berbuat salah, Yesus bukan membunuh orang, tapi karena pengejaran kebenaran firman Tuhan. Karena Injil yang dia beritakan, karena kebenaran yang datang dari surga disampaikan kepada manusia, supaya manusia mendengar dan menerimanya, diberi keselamatan, jaminan yang pasti bahwa dalam nama Yesus Kristus ada jalan keselamatan. Amin. Dan Yesus bilang tiap hari aku berada di bait Allah mengajar. Amin jemaat Tuhan. Tapi kamu tidak menangkap apa. Tapi kali ini dia berada di taman, mereka tangkap dia. Yesus menyatakan demikian. Nah lihat, ini permulaan Yesus menderita sebelum dia dibunuh. Amin teman-teman. Dari sini permula mereka tangkap dia. Sudah mereka tangkap dia. Ayat 66 hingga 68, apa lagi mereka buat kepada Yesus? Ayat 66. Pasal yang sama, ayat 66 hingga 68. Ya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Jadi penangkapan dan penderitaan Yesus ini menuju kepada kematiannya. Lihat, betapa Yesus menderita karena kita. Kita baru hanya dicakap begini-begini sudah saya tadi. Yesus bukan saja dicakap begini, tapi diludahi, ditinju mukanya. Amin. Yesus sudah kasih tahu sejak kepada kita jemaat Tuhan bahwa mengikut Tuhan Yesus harus memikul salibnya setiap hari. Bukan satu bulan satu kali, bukan satu bulan satu kali, tidak. Tapi dia sudah kasih tahu saja mengikut Yesus harus memikul salib setiap hari. Itulah penderitaan namanya. Sebab kita tidak tahu penderitaan kadang-kadang datang begitu cepat sekali, kita tidak tahu. Sebab itulah kenapa orang Kristen perlu berjaga-jaga, kenapa orang Kristen perlu betul-betul berawas-awas setiap hari dalam kehidupannya. Itulah selalu cakap kepada jemaat Tuhan, perlu membaca Alkitab dan berdoa senantiasa, karena kita berjaga-jaga. Inilah yang membuat kematian penderitaan Yesus karena kita semua. Dia bilang ayat 66, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Lihat, muka Yesus diludahi, ditinju dan memukul Yesus. Amin. Itu barulah sakit, karena tangan sudah sampai di badan Anda di mana. Kalau bakal pernah cakap Anda begini-begini, pulang begini, lalu terus sakit hati, kata betul. Di mana itu firman Tuhan? Dan di mana itu Roh Kudus. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hati macam begitu, tidak akan merasa sakit walaupun karena begitu. Dia tidak akan merasa kecewa dengan Tuhan atau apa-apa.
Ini ciri-ciri orang Kristen. Kalau ciri-ciri orang Kristen sikit-sikit sakit hati karena cakap orang begini-begini, masih bahaya. Saya kasih tahu masih bahaya. Karena imannya belum kuat. Walaupun 20 tahun sembahyang, imannya tidak kuat. Dia belum betul-betul. Tapi Yesus bagaimana? Dia diludah, ditinju, dipukul. Alkitab bilang tadi, karena kita yang bersalah. Amin. Bukan karena dia yang bersalah, tapi kita. Ya, ayat yang ke-68 dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Lalu dimain-main lagi Yesus. Sudah kena tumbuk Yesus, kena tinju. Mesias coba kata, siapa yang tinju? Siapa? Coba. Karena main-main Pak Yesus. Kalau kita lagi karena begitu, bukan lain lagi menitis air mata, sakit hati betul-betul. Orang Kristen begini. Dia tidak tahu penderitaan Yesus begitu. Bahwa Yesus pun kalah muda. Kalau kau kalah tegur, karena sakit, karena kau yang bersalah, itu pantas tidak perlu sakit hati. Amin. Memang salah. Tapi kau tidak salah, kau pernah begini, pantas kau sakit hati. Amin. Sebab kau tidak salah. Tapi Yesus tidak salah. Dan Yesus tidak sakit hati. Haleluya. Kalau kita mau belajar bagaimana sabar, belajar daripada Tuhan Yesus. Jangan belajar daripada yang lain-lain. Tidak mungkin Yesus salah hidup di dalam dunia. Amin sama Tuhan. Belajar daripada Yesus. Itulah sebab kenapa saya suruh baca Alkitab. Kurang membaca Alkitab, kurang pengetahuan. Apabila Hosea 4:6, umat kebiasaan tidak mengenal, tidak berpengetahuan. Amin. Nah, binasa iman kita runtuh. Sebab itulah jemaat Tuhan penting baca Alkitab. Yesus ditinju di ludah, dia tidak sakit hati, tapi dia tidak salah. Tapi kalau kita salah tapi kita kena marah karena Tuhan begitu pantas. Sabarnya kita jangan sakit hati. Amin. Memang kita salah. Tapi kalau kita salah kita kena begitu, itu patut kita sakit hati. Amin, jemaat Tuhan. Patut kita sakit hati. Tapi Yesus tidak sakit hati. Alkitab bilang, ikutlah teladan menderita seperti Yesus dalam 1 Petrus 2. Amin. Ikut menderita di dalam. Yesus sudah melewati teladan bagi kita. Alkitab bilang. Nah itu teladan Yesus, contoh Yesus. Memanglah sakit. Apalagi kalau kita ini sudah biasa mempertahankan kebenaran diri, tidak mau kena sakit orang lain, memang kita mau balas. Tidak cukup mulut, tangan pun lama-lama sampai. Tapi Yesus tidak buat begitu. Inilah Tuhan kita. Inilah Bapa kita. Kalau kita anak-anak Tuhan, mesti ada ciri-ciri kita seperti Yesus dalam diri kita. Amin. Mesti ada sifat-sifat Yesus dalam diri kita. Mesti ada perangai Tuhan Yesus dalam diri kita. Penyabar. Sekalipun dia tidak salah, tapi tetap dia sabar dan mengasihi orang lain. Amin. Buktinya, di kayu salib dia sabar berdoa dan penjahat-penjahat itu. Amin. Tidak lain dari Alkitab. Jadi hari ini hari kematian Tuhan Yesus. Dan baca menghina Yesus mati. Dia bukan terus mati, tapi dia menderita dulu, dipukul, diludah, dianiaya, di macam-macam. Amin, jemaat Tuhan. Tapi Yesus tidak sakit hati. Bagaimana dengan kita? Saya tahu Anda semua ini penyebar ini tidak pernah sakit hati. Ya, memang kita pernah sakit hati. Penyebar kamu semua ini. Syukur. Ya, lihat Yesus. Kalau kita mau, karena ambil saja karena ambil saja satu ringgit dari beg saudaranya, adik beradik sudah. Tidak mencerminkan adik beradik dalam Tuhan. Itu maksudnya itu baru dalam saudara sekandung, maksudnya satu bapak satu mama, baru itu sudah begitu. Apalagi kalau dalam gereja begini, karena bukan satu bapak, tapi kita bilang terlebih kita berbuat baik kepada saudara saya. Bila anak itu hilang semua ke firman Tuhan. Macamlah kita mau capai kesempurnaan kalau begitu. Ya. Kamu tahu orang yang kena angkat duluan itu, kalau Anda lihat kehidupannya dari awal hidup sempurna dalam pantar begitu adalah orang yang sempurna, orang yang banyak jangan berubah. Nah, jangan sikit-sikit kita balas jahat dengan jahat. Jangan simpan di hati dendam benci Anda, karena tiada ajaran Tuhan Yesus begitu. Amin. Kalau Anda buat begitu bermakna Anda ada masalah dengan Tuhan. Anda sendiri yang ada masalah. Selalu sejak itu. Karena Tuhan melihat berapa sudah tadi Tuhan buat tadi 3 orang. Semua ada cakap hati. Serahkan hatimu. Buka hatimu. Dia bilang ada terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap Tuhan Yesus, terhadap firman Tuhan. Buka hati. Ditegur, dibuka hati. Amin.
itu maksud tidak. Itu terus saya teringat yang hari dua kan saya cakap hati pusat segala perkembangan kita. Hati, saya cakap hati. Terus saya teringat. Wih, nampaknya Tuhan dengar dia. Apa yang saya bawa Tuhan lihat dia. Dan Anda mendengar, kalau Anda merasa itu dari Tuhan, betul-betul hati terbuka menerima dari Tuhan, dapatlah kita berkat. Tapi betul-betul tadi disusuri lagi, 3 orang jemaat Tuhan. Ini bukan kau dengar dari kawan kau begitu, yang cakap buka hatimu, bukan kau undang pendeta buka hatimu, tapi Tuhan Yesus datang memakai orang. Amin. Banyak kali itu. Dan kalau kita tidak macam menghargai, tidak mau rasa sadar-sadar diri, mau juga macam kita tidak apa-apa benar-benar. Saya tidak tahu kalau begitu. Selain Yesus sendiri cakap melalui orang, buka hatimu, hati dibilang. Amin. Artinya betul Tuhan mau hati kita. Nah, hati-hati kamu yang menyimpan kesalahan orang itu. Hati-hati kamu yang tidak mau diubah, tidak mau dimuridkan itu. Janganlah dikasih begitu. Kalau kamu rasa mau diubah di hati, kau ada bawa itu pelayar Zeus. Bapak ini kan jatuh sudah yang bersembunyi, dia takutnya hahaha dan dia takut. Kasih lagi itu pelayarnya di kereta, kalau tidak satu-satu hati dia ubah begini. Kamu jangan tidak percaya, saya Tuhan yang menyampaikan saya hati Tuhan. Dan kalau jemaat mendengar dan mau berubah, dapatlah itu berkat. Kalau tidak, jangan menyangka lagi 3 bukti tadi sama semua dia cakap hati. Si dari sini berlutut, dari sini bilang sudah berdoa Tuhan hati, serahkan hatimu hati-hati. Alvina pun walaupun tidak kuat pun dia cakap pun hati juga dia cakap. Ayo, nah lagi lah simpeta lagi kuat, Anda dengar semua. Belum mulai di bahasa itu bahasa baru, dia punya bahasa bukan begitu ini kali. Saya dengar begitu kita sedang sesuatu diam itu. Saya sudah tahu yang pasti ada yang bercakap ini kali, betul-betul. Soalnya saya bercakap, saya tanya dia, saya tidak tahu dia bilang. Tapi ini lain curah kawan-kawan nanti. Nah, coba orang yang jual sayur saja, kebun, Tuhan pakai untuk begitu. Amin. Bukankah itu kalau kita pikir sudah mendapat berkat dari Tuhan? Kalau kita pikir betul-betul, amin. Nah, artinya apa kerja kita Tuhan perhati kita, amin jemaat Tuhan. Coba ada betul-betul. Kamu dulu ditangkap pada ada semua kitanya, tidak yang Tuhan kasih biarkan. Semua cara Tuhan untuk macam memelihara kita. Dari kita saja itu orang sama bilang. Kalau Anda mau setiap hari kupi-kupi dulu pun terserah Anda. Kupi-kupi FM Anda. Oke, kita baca lagi Matius 27. Ya, Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olok. Kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Lihat betapa Yesus dipermain-mainkan karena kita. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikannya sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan menggolok-golok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah menggolok-golokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Coba lihat penderitaan Yesus itu. Mereka buka pakaiannya, dikasih telanjang. Ini layaklah Anda marah, sakit hati kalau begini. Tapi Yesus tidak. Dan diam saja. Mereka mengolok dia dan memasang baju balik dan mereka berlutut di hadapannya. Amin. Mereka membayangkan itu. Tidak bikin sakit hati, tidak bikin marah itu. Tapi kalau Zakaria yang karena begitu, dia angkat itu main bikin daun terus orang.
Kita manusia. Bapak itu sering nggak kalau tadi anak baik kasih umpan sama orang. Jadi nggak itu. Jadi, dengan kamu, kalau kamu kena cakap orang begini, jangan sikit-sikit balas, sakit hati. Apalagi kalau betul-betul dia cakap, jangan sikit-sikit begitu. Belajarlah menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Karena Yesus mengajarkan demikian. Tampar pipi kirimu balik kepada pipi kanan, dia bilang. Dia mengajar demikian, kesabaran. Yesus tidak merasa ada firman Tuhan dalam hidupnya dan ada roh Allah dalam hatinya. Inilah penderitaan Yesus untuk menebus kita semua. Inilah penderitaan Yesus yang membawa dia mati di kayu salib. Amin. Karena kita semua banyak penderitaannya sebenarnya. Tapi kita hanya lupa baca begitu. Ayat yang ke Markus 14. Kita boleh Markus 14. Markus 14 ayat 65. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, cobalah tegak. Malah para pengawal pun memukul dia. Nah, kemudian Yesus diludahi ya, dan menutupi mukanya dan meninju dia. Ditutup mukanya dan ditinju begitu ditumbuk, tidak bilang. Dan kemudian cobalah tegak. Dia bilang, dia suruh sebenarnya. Inilah penderitaan Yesus. Ini semua Yesus terima karena kita semua yang berdosa ini. Amin. Jadi sudah pun begitu penderitaan Yesus, kita tidak mau lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Coba Anda pikir, Yesus sudah menderita begitu sungguh-sungguh, kita pun macam tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan sampai termisperkat. Yesus betul-betul itu menderita begitu tahun, bukan sekadar tulis-tulisan saja, tapi betul-betul punya. Supaya orang yang percaya pun betul-betul mengikuti Yesus. Amin. Tidak sikit-sikit sakit hati. Kalau cakap begini terus marah. Tiura kalau saya. Apa yang nanti itu kalau saya mana Tuhan terima begitu. Sikit-sikit begitu. Itu selalu saya cakap. Selalu saya cakap dan saya punya keluarga. Belajar kamu sabar. Jangan sikit-sikit main balas-balas. Ya. Jangan sikit-sikit begitu. Apalagi kalau adik-beradik. Tunjuk kalau kasih Tuhan. Bukan kalau sedikit. Wah semuanya tunjukkan. Ya, sekarang kalau Anda lihat kalau bergaul dengan orang Kristen, kebanyakannya macam orang Kristen, orang pun Kristen. Dari kelakuan lain sekali, dari perkataannya lain sekali, tidak membangun orang. Bukan sebenarnya betul-betul percaya saja sama Tuhan, pasti kena orang itu. Bukan cakap yang dari Tuhan. Semuanya macam perkataannya negatif, perkataannya macam hanya bisnis saja. Semua tidak salah, tapi pertimbangkan betul-betul. Jangan sampai baik kita berkata-kata perkara politik, tapi untuk Tuhan kita orang berkata-kata. Ya. Kemudian Markus 15 ayat 19. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Nah, lihat di Injil Markus ini, mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahi dan berlutut di hadapannya. Cukup menderita Yesus gara-gara kita punya kesalahan. Amin. Yesus sudah salah, Yesus sudah dituduh bersalah dan menderita demikian karena dosa kita. Kenapa kita tidak mau belajar dari Tuhan Yesus? Kenapa kita alam-alam bertobat? Kenapa kita alam-alam melayani Tuhan? Amin. Coba pikir betul-betul. Itulah sebab saya cakap jemaat itu, melayani Tuhan menghadapi cabaran. Dan itulah saya Yesus sudah menderita bagi kita semua. Dia sudah menderita. Yesus tidak membalas. Kenapa dia tidak membalas? Mungkin ini yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 21. Ya. Coba. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kan dari Matius kalau Anda lihat Yesus bilang, Untar bilang bencilah musuhmu, dia bilang Untar bilang Yesus bilang, tapi apa kata padamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Macam mana lagi kamu berdoa kalau sudah sakit hati, kalau sudah begini, mana dapat lagi mau berdoa? Nah, lihat itu. Dan inilah Yesus. Dan ketika Yesus sudah mati di kayu salib, sudah dikuburkan, orang masih lagi sebut Yesus itu penyesat. Bayangkan manusia. Orang sudah mati Pak, dikuburkan sudah, masih lagi mereka tidak suka dengan Yesus, si penyesat dia bilang. Kalau Bapak Anda di dunia yang betul-betul Anda kenal mati begitu, dan Anda dengar sendiri cakap begitu dekat kuburan penyesat ini orang, maksudnya dia mati, pasti Anda akan sakit hati. Amin. Pasti Anda tidak suka. Kalau betul-betul kita mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita dan Bapa kita, tidak mungkin kita tidak akan membela kematian Tuhan Yesus. Amin. Maksud saya, tidak mungkin Anda tidak akan memberitahu kepada orang lain bahwa Yesus mati itu bukan sembarang mati, tapi karena dosa kita semua. Amin. Tidak mungkin Anda tidak akan sakit hati. Kalau Anda betul-betul karena Yesus begitu, itu seperti Bapak tadi, pasti Anda akan berkata, Tuhan ampuni mereka yang menyakiti hati. Amin. Betul-betul kita kenal Yesus ini. Betul-betul kita yakin bahwa kalau kita mati masuk surga. Betul-betul lah. Itu yang kita perlu koreksi sekarang. Yesus sudah mati untuk kita, harus betul ada keyakinan dalam diri kita bahwa kalau kita mati masuk surga. Amin. Harus masuk surga. Yesus sudah menderita, sudah di kuburan, dicakap lagi, sudah dalam kuburan mati. Si penyasar masih lagi dicakap begitu, mana bagus itu begitu. Tapi itulah hidup kita. Kita mau mesti bertobat begitu. Ya. Matius 27. Ayat 66. 62. Matius 27 ayat 62 hingga 66. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari pas persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Bayangkanlah manusia ini. Yesus sudah dalam kuburan, masih lagi tidak puas hati, masih lagi dia si penyesat. Kadang-kadang kita begitulah. Kalau ada dendam kita dengan orang yang masih itu sudah mati pun masih lagi kita kutuk-kutuk itu orang kan, tidak bagus itu. Masih lagi ada dendam kosumat dia. Orang sudah lama meninggal, kemudian generasinya hidup dan bapaknya cerita begini, orang itu begini, apa tidak dendam lagi? Nah, macam begitulah. Kamu pikir bisa apa saja di Indonesia saja ada begitu, yang orang sudah mati masih tidak puas hati. Zaman Yesus pun ada. Itulah Yesus kena cakap begitu. Kami ingat dia bilang si penyesat. Aduh, sudah Yesus sudah mati masih lagi dicakap begitu. Jadi kalau ada orang cakap kita yang jangan heran, karena Yesus sendiri tidak pernah bercakap pun dicakap juga. Amin. Jangan sakit hati. Kalau ada orang yang cakap kita macam-macam, jangan sakit hati. Paling benar yang layak membela diri karena tidak bersalah adalah Yesus. Tapi dia tidak membela dan dia saja. Sampai sudah mati di kuburan, dicakap aja bilang kami ingat si penyesat ayah. Waktu saya membaca, betul-betul ini patut Yesus mati untuk saya. Paling jahatlah manusia di dunia. Sudah mati dalam kuburan masih lagi dicakap si penyesat. Ada orang begitu juga tahu, karena bencinya dan dia permusuhan dari masa hidup, sudah mati masih lagi dicakap dibutuh-butuhin, masih lagi tidak puas hati. Manusia apa itu? Kalau begitu kayak orang masih ada firman Tuhan enggak? Kalau sekalipun Kristen, masih ada Roh Kudus enggak kalau begitu? Hati-hatilah bergaul dengan orang seperti itu. Dicakap lagi begitu, ya. Nah, inilah kematian Yesus.
Jadi Yesus bukan mati biasa-biasa, amin. Dia bilang di sini, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah membangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Karena itu belum buat. Pahamlah. Yesus bilang, orang-orang yang biasa tanya kapan itu perlu berhati-hati sama mereka pun pada yang belum buat. Lu buat apa itu? Belum terjadi, dia bilang kami tahu, dia bilang. Nanti dia bilang akan penyesatan lebih lagi, dia bilang kan. Akhirnya lu buatlah itu. Lihat, inilah kejahatan manusia. Ini Yesus sudah mati. Apalagi kalau kau belum mati, kalau orang benci kau lagi kau dicakap-cakap dari belakang. Ini sudah mati pun masih sudah dicakap-cakap. Apalagi kalau masih hidup, gila. Saya sama saya itu bilang, lain itu gak betul begini bilang. Peduli dia. Kalau kita yakin itu kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, peduli saja. Amin. Biar Tuhan yang membalasnya. Ya, menurut masanya Tuhan. Dan biar Tuhan yang menyatakan kasih karunia-Nya, supaya orang sendiri itu sadar dan kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Biar Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Itulah penderitaan Yesus. Nah, kenapa? Tahukah kita jemaat Tuhan bahwa Yesus mati di kayu salib itu ya pada kita apa yang dia lakukan? Yesus mati di kayu salib, apa yang dia lakukan kepada kita? Bayangkan, kematian Tuhan Yesus itu sudah dia mati, apa yang dia buat sampai dia mati di kayu salib? Apa yang dia buat untuk kita? Alkitab bilang yang menghancurkan apa? Di salib Yesus menghancurkan tembok penghalang berkat kepada kita semua. Amin. Itu pertama. Semua kutukan itu setelah Yesus mati, semuanya sudah dihapus dalam kehidupan kita. Bila kita bertobat, kita dilepaskan, semua itu sudah tidak ada sebenarnya. Perlu diketahui ini, supaya kita betul yakin bahwa kita berada dalam Tuhan. Amin. Kita lihat Galatia 3 ayat 13-14. Ayat 8 ini ya. Galatia 3. Ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalamnya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Nah, kenapa Yesus sanggup mati terkutuk? Apa yang Yesus buat untuk kita? Supaya berkat Abraham sampai kepada kita semua. Amin. Bayangkan. Wah, yakini, percaya berkat Abraham sampai kepada kita semua. Harus yakin. Benar percaya. Kemudian Roma 6 ayat 6. Ajar dan baca Roma 6 ayat 6. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, Ya. supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Jelas itu. Disalib juga tubuh dosa kita, kuasa tubuh dosa kita, yaitu hidup lama kita telah disalibkan. Amin. Wah, bukan mudah di pengorbanan Kristus, bukan main-main. Dia bilang karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Hilang kuasanya. Yang berkuasa adalah Tuhan, bukan lagi dosa yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Tapi yang berkuasa adalah Tuhan. Nah, di kayu salib itu yang hidup lama kita. Yang berdosa pada Tuhan turut disalibkan. Itulah sebabnya tiap kali orang lahir baru, dikatakan lahir baru itu adalah semua hidup lamanya sudah dibuang. Yesus sudah menderita. Kematian dari salib bukan main salib-salib saja seperti permainan kanak-kanak, bukan. Tapi betul-betul disalib karena dosa kita. Kalau kita tidak mau bangkit betul-betul, nanti kita akan tinggal.
Sama itu jemaat bangkit. Cari Yesus, bangkit. Amin. Bangkit cari Yesus. Bangkit. 1 Petrus 2 ayat 24, apa dia bilang? Dia bilang baca. 1 Petrus 2 ayat 24, apa dia bilang di sana? Satu Petrus 2 ayat 24. 2 ayat 24. Ya, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya. supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Di kayu salib, di mana Yesus diolok-olokkan semua itu dalam kalimatnya. Apa dia bilang tadi? Dia pikul dosa. Ya, coba baca sekali lagi. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, sudah. Bukan saja kamu nampak Yesus salib bodi, tapi Alkitab mencatat itu dosa kita pikul bersama di kayu salib. Amin. Dia pikul bersama. Dosa ada, apapun jenis dosa kita yang pernah kita buat, sudah dia salibkan semua. Tidak ada alasan kita untuk tidak berani mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu dari kita saja, kita mau atau tidak. Amin. Kita mau atau tidak. Bayangkan, disalib. Dosa kita disalib bersama, dipikul ya, dipikul oleh Yesus, dan dia mati. Sudah dia mati, dicap lagi si penyesal, tidak puas hati. Apakah kita menganggap sebagai kemurahan Tuhan? Benar itu jemaat Tuhan. Kematian Tuhan Yesus bukan kematian biasa-biasa. Amin. Tapi supaya kita betul-betul ada harapan, supaya kita jangan main-main sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa keputusan yang kita ambil untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah yang kita sembah yang hidup, yang bisa oleh Abraham dan Yakub adalah keputusan yang sangat tepat. Amin. Sebab itu jangan sesali keputusan untuk memilih Tuhan Yesus. Kau sebab tiba kau di sana, nanti ikut perintah itu benar. Tuhan, kamu rapi dan juga Tuhan. Karena tadi pagi saya tanya kamu rapi. Api Roh Kudus dalam nama Yesus. Pasti dapat dari maju. Saya di sini asal bukan di sana. Saya tidak tahu saya kasih dulu. Saya tidak kenal di sana. Turun di mana pun tidak. Saya tidak tahu saya sama turun. Itu bahas mungkin tidak tahu itu. Itu dia kasih itu tidak semata dia kasih apa begitu. Menurut bahaya sekarang ini. Ya. Karena kamu makin lama Anda bersekutu dengan Tuhan, makin Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, makin kuasa Tuhan dilepaskan. Itulah bilang juga distance the barrier. Dia bilang jarak bukan penghalang, berapa jauh Anda. Jarak bukan penghalang. Sebab itulah saya mau dipimpin sama meeting. Bagaimana mendapatkan TV sini untuk online, supaya semua di mana mati yang boleh ikut. Kasih tahu saya sakit doa melalui screen saja. Yang penting pasang itu dia. Iya. Saya sudah coba itu. Waktu saya baru sembuh sakit, saya coba betul-betul. Sampai screen. Jadi kita udah begitu. Tapi bila kita udah begitu, kalau yang jauh-jauh sampai di manakah, ya. Tapi jangan bila ada begitu, jamaah tidak mau datang, sudah berharap dari jauh saja. Itu yang saya pikir balik.
Sudah kita tahu sudah diorang. Tapi memang diorang tahu ini mereka ini rajin-rajin sembahyang punya ini. Itu masalah dia kan. Nah itulah. Kau sendiri pun pikirin kepala. Semua kau tahu bukan begitu. Gara-gara ada itu online dari jauh saja orang itu. Kalau di rumah saya terlupakan pasang itu yang ada yang apa itu yang earphone itu, kemudian bercakap, nah doakan dari jauh dari sekali saja. Kau tidak percaya itu pasal Tuhan, tidak jarak bukan penghalang kan? Dia bilang di mana pun ada. Tapi bila ada itu, jangan sampai tidak mau pikir, jangan harap jauh saja. Ini yang masalah dia. Ayo kita berdiri. Kita namanya kemana? Bila Anda nyanyi ini, jadikan itu sebagai doa. Ya, dia dalam badai menahan, dia ada dalam api. Nyanyikan itu, ya, dengan doa. Itu api itu dalam diri kita. Sejak kamu
Oke, angkat. Terusnya, melihat terang. Bapak Petrus, angkat tangan. Dia ada dalam api, dia bilang. Katakan, dia ada dalam api, bilang firman Tuhan. Nah, cepat sekali dia datang. Cepat sekali. Dia ada dalam api dalam setiap orang yang datang. Ya, api! Dalam nama Yesus. Api. 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 Ya. Ya. Api. Ya. Api. Coba kasih katakan. Mereka itu api. Dia ada dalam api. Di mana ada api di tangannya itu Tuhan dari sana. Karena dia ada dalam api yang kita bilang. Nah, dia ada dalam api. Api Roh Kudus dalam nama Yesus Maha Kuasa. Ya, itu dia. Api. Hai, awas kamu ikut kursi itu kalau banyak muda di sana. Karena kau tahu kamu si Jews nanti macam tadi.
Saudara main-main dah. Kalau menyangkut itu. Kami juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih kehadiran data kami, pimpin kami, hiburkan kami Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.